generasi milenial nih. Apalagi kita sekarang menuju di zaman era 5.0, di mana kita harus paham apa yang sekarang terjadi, apa yang sekarang sedang trending. Nah, hari ini sesuai dengan nuansa kita, Sumpah Pemuda, jadi kita sebagai pemuda harus paham betul apa yang seharusnya seorang pemuda ketahui. Karena kita akan selalu bergantung pada teknologi dan suatu sistem yang bisa dijadikan suatu informasi. Ada sepatah atau dua patah dari pimpinan Sonpedia Publishing Indonesia kepada Bapak F. Fitra. Iya, siap. Mungkin ada sepatah atau dua patah Pak Boleh. yang ingin disampaikan, silakan. Baik, terima kasih pada Dian yang sudah mempersilakan untuk berbagi informasi sedikit ya mengenai Sonpedia. Oke teman-teman semua, sahabat Sonpedia di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sepriano Mkom dan juga adik kita Dian Ayu Pispitasari ya, sebagai moderator kita hari ini. Beliau ini adalah mahasiswa luar biasa. Kemudian teman-teman dosen di seluruh Indonesia, ada Pak Andri, ya, ada Pak Heri di sini. Kemudian juga sahabat, adik kakak juga yang mengikuti peserta workshop tips dan trik memiliki berita online sendiri pada hari ini yang saya banggakan dan yang berbahagia. Baik, pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ditakdirkan bertemu dalam kegiatan workshop ya. Insya Allah kami mengadakan ini bukan suatu kebetulan karena kami menyadari setiap waktu itu ada perkembangan zaman ya di era digitalisasi ini. Jadi sangat penting bagi kami selaku yang memiliki Sonpedia. Sebenarnya perkenalkan Sonpedia Publishing Indonesia ini adalah yang pertama penerbit buku, yang kedua penerbit HKI, kemudian penerbit jurnal. Nah selain itu karena seiring perkembangannya kami ingin lebih bermanfaat untuk semuanya, kami membuat layanannya event Sonpedia. Jadi pada layanan ini kami akan berkontribusi untuk sharing dan berbagi dan belajar bersama untuk kita semua sahabat Sonpedia. Nah itu. Jadi baik semuanya, kemudian salawat seiring salam saya sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sebelum kita mulai workshop ini, saya selaku pimpinan dari Sonpedia Publishing Indonesia dan pelaksana pada acara workshop hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mengikuti ini. Insya Allah kita akan dampingi untuk workshop kali ini terkait dengan bagaimana memiliki berita online sendiri, dan insya Allah itu akan kita dan insya Allah juga bisa menghasilkan ya. Jadi yang terpenting niatnya adalah di zaman saat ini, zaman informasi ini, minimal kita menjadi menjadi yang berbuat untuk berkontribusi di dunia
di dunia internet atau di dunia maya. Niatnya adalah untuk memberitakan hal-hal yang positif agar hal-hal negatif itu akan tenggelam. Karena logikanya di dalam internet itu atau di dunia digitalisasi itu, di dunia maya itu, ketika kita tidak berbuat sesuatu untuk memberitakan hal-hal yang baik, maka hal-hal buruk itu akan muncul karena kalah dengan hal-hal yang positif. Jadi saya, Pak Sepriono, itu sudah lama bergelut di bidang ini. Alhamdulillah, kalau Pak Sepriono itu di bidang media ya, dia punya Buana TV, kemudian portal-portal yang memang sudah legal ya untuk memberitakan yang kira-kira yang manfaat ya, yang tidak hoax ya. Nah, begitu kira-kira nanti untuk prakteknya nanti akan disampaikan oleh Bapak Sepriono ya sebagai praktisi juga, sekaligus dosen juga beliau. Insya Allah dia sudah berpengalaman di bidang ini. Dan itu harapannya kepada teman-teman semua, tanpa terkecuali ya, siapapun bisa memiliki portal online sendiri. Baik itu media untuk berita atau personal branding, itu bisa kita buat dengan mudah ya. Kita tidak bisa kita tidak peluang itu sebenarnya ada di sekeliling kita, tapi kadang-kadang kita tidak membacanya ya, atau tidak ikro ya. Jadi kalau orang berkata itu kok peluang itu tidak ada, bisnis itu tidak ada, karena kita tidak mau melihat peluang itu. Sebenarnya hal-hal atau peristiwa sepele dan sederhana itu bisa jadikan peluang ya, kalau kita sebagai pembelajar sejati. Jadi pelajar sejati itu tidak membatasi diri, baik itu dari waktu, tempat, ataupun usia. Jadi tetap belajar ya. Ada peluang-peluang yang di depan mata kita yang tidak kita ambil. Nah, itu dari sisi sederhana yang orang lihat, tetapi peluang bagi kita. Begitu juga teman-teman yang ikut workshop ini adalah peluang sebenarnya. Kami menawarkan peluang untuk teman-teman semua agar memiliki berita, barangkali nanti bisa dibisniskan. Nah, kemudian ada juga orang melihat hal yang menantang ya, yang susah. Itu juga sebenarnya itu peluang, karena tidak banyak orang untuk melakukan itu. Ketika kita bisa melewati dan mampu melakukan itu, insya Allah itu menjadi peluang bagi kita. Nah, hal yang Suaranya nggak kedengaran, Pak Fit. Terputus. Jaringannya kayaknya, Dian. Iya, Pak. Sepertinya jaringan beliau. Ya. Oke, Langsung kita lanjut, Pak. lanjut aja ya. Baik, ya, Pak. Baik, karena jaringan Pak Evitra sedang bermasalah sepertinya. Jadi langsung saja kita masuk ke materi kita. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari Pak Sepriano. Nama asli beliau adalah Sepriano M.Com. Tempat tanggal lahir Jambi 10 September 1987. Alamat rumah Perumahan Kampung Tafis Al-Kausar, Simpang Sungai Duren, Muaro Jambi. Pendidikan terakhir yaitu di S2 ya Pak, S2 Magister Ilmu Komputer di Padang. Nah, kemudian ada beberapa, nah alhamdulillah sudah bergabung Bapak Evitra. Sepertinya jaringannya bermasalah ya Pak. Pak, di mute dulu Pak. Iya, Yan, tadi ganti WiFi. Oh ya. begitu Pak.
izin ya Pak, kita Bapak langsung lanjutkan atau melanjutkan gimana? ke pemateri bagaimana Pak? Oke, tadi sudah dibuka ya. Terima kasih teman-teman. Iya, Mohon maaf. Silakan dilanjutkan saja iya Pak, eh, terima kasih. untuk semuanya. Iya Ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke kita lanjut ya. Nah, ada beberapa jabatan atau yang pernah diraih oleh Pak Sepriano, yaitu sebagai CEO Smartphone Jambi dari 2014 sampai sekarang. Kemudian Magister Ilmu Komputer Padang, itu 2018, mengambil Magister ya Pak ya. Kemudian menjadi Certified Book and Paper Authorized atau CBPA 2022. Kemudian CEO atau founder atau direktur PT Buana Media Group 2019 sampai sekarang. Nah, itu yang dipegang ada Buana TV, Portal Bungo, ada Jambi News juga. Kemudian CEO atau founder atau direktur PT Sempedia Publishing Indonesia itu 2022. Itu sebagai penjual buku, jurnal, HKI atau paten dengan webinar juga. Kemudian yang istimewanya selain kesibukan Bapak, beliau juga sebagai dosen program studi Sistem Informasi UIN STS Jambi dari 2020 sampai sekarang. Masya Allah. Nah ini ada moto nih. Ada moto dari Pak Sepriano. Motonya yang berbunyi seperti ini. Hidup tanpa mimpi adalah mati. Cita-cita tanpa usaha adalah mimpi. Masya Allah. Baik, langsung saja ya Pak Sepriano materinya. Waktunya 120 menit, 90 menit itu materi, 30 menitnya kita akan adakan sesi diskusi. Tema hari ini adalah tips dan trik memiliki media online sendiri. Kami persilakan kepada Pak Sepriano, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Dian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual melalui Zoom. Pertama-tama, maaf, kedengaran Dian? Oke, ya oke. Ya, Pak Sep, Pertama-tama, kedengaran. mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bertatap muka secara virtual. Pada kesempatan ini, tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Evitra, Dian, dan rekan-rekan yang hadir pada Zoom hari ini, telah menyempatkan waktunya untuk sharing, diskusi bersama, guna berbagi lah ya, bukan menggurui atau mengajari, tapi kita berbagi bersama bagaimana membuat sebuah berita online gitu, dengan mudah dan praktis seperti itu. Baiklah, mungkin saya akan langsung share ya, Dian. Udah kelihatan, Dian? Ya, Pak. Oke. Nah, di sini. Sengaja saya buat judulnya tips dan trik memiliki berita online sendiri. Oke. Kebetulan di sini saya memiliki media online sendiri seperti Portal Bungo, Jambi News, Buana TV gitu. Jadi sebenarnya khususnya di Prodi Sistem Informasi mahasiswa-mahasiswi ini sangatlah rugi jika tidak mengikuti workshop ini, karena bagi seandainya kita gali lagi, materi ini adalah materi yang mudah dipahami dan menjadi output, bahkan yang sedang booming digaungkan yaitu technopreneur gitu kan. Nah, dengan memiliki berita online ini nanti kita bisa sebenarnya mandiri gitu kan. Nggak perlu lagi kita cari kerja atau apapun. Bisa berwirausaha, bisa menjadi technopreneurship. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh portal berita yang saya kelola,
yaitu Jambi News. Nah, di sini langsung saya tampilkan di awal-awal, sengaja saya tampilkan supaya semangat gitu. Jadi di mana di sini media ini sebenarnya tidaklah susah untuk dibangun atau dibuat. Pertama, kita hanya butuh keseriusan saja dalam membuat dan membangun media online ini. Nah, di sini saya akan kasih contoh sedikit ya, bagi mahasiswa nih, supaya apa namanya, supaya semangat. Di mana nih peluangnya nih, di mana dapat uangnya gitu kan. Ini kita langsung ke arah situ. Nah, dapat uangnya dari sini ya, dari Google AdSense misalnya. Google AdSense itu iklan yang tampil, yang sering mengganggu di berita-berita online seperti Tribun, Detik, Viva, Kompas, dan lain-lain. Nah, itu adalah iklan dari AdSense, belum iklan secara langsung. Iklan secara langsung itu seperti yang di atas, misalnya dari Bank Jambi. Nanti itu iklan secara langsung yang dibayar per bulan sesuai dengan kesepakatan. Itu saja pengantar sederhananya. Kemudian ada portal Bungo juga. Ini juga saya kelola dan saya ciptakan dari awal hingga ini sudah berjalan kurang lebih masuk tahun keempat, dan alhamdulillah iklannya sudah lumayan banyak, baik dari AdSense ataupun dari langsung ya, secara langsung dari pemerintah, dari Pemkab, dan lain-lain seperti itu. Oke, sekarang kita masuk nih ke tips dan triknya gitu kan. Ini yang awal-awal saya kasih dulu gambarannya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya gitu kan? Caranya untuk punya berita online sendiri. Nah, oke. Pertama, dari mana harus memulai kan gitu. Ya, dari mana harus memulai? Yang pertama, niatkan dulu menjadi hobi, kesukaan, passion di diri kita masing-masing. Itu dulu yang pertama. Kalau kita sudah niatkan menjadi hobi, maka nanti akan saya jelaskan, paparkan. Yang kedua, sering membaca artikel online, pahami struktur dan kalimatnya, mulai belajar menulis apapun, tulis apapun, satu peristiwa menjadi berita. Oke. Dan yang ketiga, membangun website atau blog yang gratis dahulu, nggak usah yang bayar mahal-mahal atau yang beli hosting atau server, nantilah itu. Kita masih kelas-kelas lokal gitu kan. Jangan kita langsung beli server atau hosting yang mahal. Kita mulai dulu dari yang gratis-gratis dulu. Ada Blogspot, ada WordPress, ya kan? Nah, itu. Oke, saya akan paparkan ini dulu. Nah, yang pertama tadi, niatkan menjadi hobi atau kesukaan atau passion di diri kita masing-masing atau para mahasiswa. Yang pertama dari aspek psikologis. Nah, dengan kita mempunyai hobi, kesukaan, ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi kita. Misalnya kita nulis ya, misalnya Dian, misalnya hobinya Dian ini, hobinya passion hijab, misalnya seperti itu. Lalu dia pengen buat nih media berita tentang hijab, khusus hijab. Itu sangat bisa. Baca artikel-artikel, lalu dipahami struktur kalimatnya, dan dilihat dari mana sisi berita ini menarik seperti itu. Nah, saya akan jelaskan lagi secara psikologis. Dengan kita mempunyai semangat, ini mengibaratkan ya, misalnya kita suka nih, kita pernah lihat orang yang hobi burung berkicau. Itu secara psikologis, bagi kita yang tidak suka, itu sebenarnya sebenarnya tidak masuk akal gitu. Kok mau dia beli burung harganya ratusan juta, ya kan? Tapi karena itu sudah masuk ke aspek psikologis, maka dia mempunyai motivasi tersendiri. Misalnya saya kasih contoh, Pak Evitra itu sering begadang tengah malam. Kenapa? Karena dia hobi. Dia hobi membedah sebuah web. Misalnya memecahkan coding-codingannya untuk struktur-struktur codingannya untuk dirubah sesuai dengan keinginan dia. Karena beliau hobi. Itu saya bilang. Misalnya saya hobi nonton bola. Saya rela bangun jam 2 malam hanya untuk nonton bola. Nah, yang paling mudah dipahami itu ketika kita mempunyai semangat atau motivasi dalam diri kita, apalagi seusia para mahasiswa, ketika kita mulai menyukai lawan jenis, itu biasanya kita punya motivasi tersendiri, ya kan? Itu logika sederhananya. Jadi segala sesuatu itu dilakukan dengan dasar suka dulu, dasar passionnya dulu. Kalau sudah tidak suka, tidak bisa.
Seperti misalnya kita masuk jurusan sistem informasi, mau tidak mau kita harus suka dengan algoritma, suka dengan coding. Kalau ndak suka, artinya kita terjerumus seperti itu. Nah, sukain dulu, jadikan passion seperti itu. Begitu juga dengan membuat berita online. Sukain dulu dengan dunia penulisan, dunia jurnalistik, seperti itu. Dan yang kedua, manfaat. Pertama, dari aspek manfaat dengan memiliki blog disampaikan Pak Fitra tadi, betul ya, dengan konten-konten positif akan menjadi amal dunia dan akhirat. Misalnya kita membuat tulisan yang bagus dan bermanfaat, bahkan tutorial atau apapun, ketika kita meninggal pun tulisan kita masih dibaca nih, tulisan kita masih dibaca orang-orang seluruh dunia, maka ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ini menjadi salah satu passion atau latar belakang kita untuk menulis, mempunyai berita online. Yang ketiga, menjadi personal branding ya. Menjadi personal branding itu artinya kebanggaan tersendiri. Saya kasih contoh di diri saya, misalnya kamu ketikkan di Google Sepriano gitu, itu langsung muncul tulisan-tulisan saya semua. Seperti itu. Itu contoh logikanya. Karena saya bukan artis, jadi saya tidak masuk Wikipedia. Jadi kita harus menciptakan branding kita sendiri. Ya, tapi kalau artis sih gampang ya kan, tinggal dia buat sensasi atau buat prestasi, dia bisa masuk Wikipedia gitu. Nah, sementara kalau kita sebagai seorang pelajar, mahasiswa, dosen, guru, ya kita harus menciptakan branding kita sendiri. Kalau kita tidak menciptakan branding kita sendiri, siapa lagi gitu kan? Nah, yang keempat, dengan latar belakangnya tadi, teknopreneur ya, dengan konten positif yang dibaca banyak orang, tentu akan menjadi sebuah pemasukan, baik dari AdSense, iklan, dan lainnya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita punya berita online, itu akan masuk pundi-pundi dolar atau rupiah. Alhamdulillah, saya sudah merasakan itu, baik dari dolar ataupun dari rupiah. Dari dolar, dari AdSense, dari rupiah itu biasanya kerjasama. Misalnya nih, ada instansi mau naikkan berita gitu kan di Jambi News atau di Portal Bungo, itu mereka bayar itu. Bayar, ada yang berapa ratus ribu sekali terbit dan lain-lain seperti itu. Ini hanya motivasi di awal ya. Oke. Nah, ini ya, yang kedua, syarat yang kedua. Tadi syarat yang pertama ya, tadi syarat pertama yang untuk memiliki berita online. Ini syarat yang kedua. Nah, seringlah membaca artikel, ya kan? Pahami kata-kata dan kalimatnya. Mulai belajar menulis suatu peristiwa menjadi berita. Oke, di sini saya akan contohkan ya. Pertama, baca berita online favorit kalian. Tentu kita semua pernah membaca portal berita nasional seperti Detik ya. Nah, kalian amati gaya kalimatnya, gaya penulisannya. Saya pernah menyuruh mahasiswa magang untuk membuatkan narasi singkat, itu mereka kebingungan untuk merangkai sebuah narasi. Nah, bagi saya ini adalah literasi awal seorang mahasiswa itu dianggap mempunyai wawasan, yaitu dengan menulis. Kalau mahasiswa tidak bisa menulis, itu ini apa namanya? Apa ya namanya? Dilihat masyarakat nanti, oh kok mahasiswa tidak bisa menulis kan gitu. Dari SD, SMP, SMA itu kan sudah menulis. Nah, kenapa tidak bisa menulis narasi seperti itu? Mulai sering baca berita, ya seperti itu. Yang kedua, amati, tiru, modifikasi. Untuk awal-awal ini kita mungkin susah nih mau dari awal ya kan, mau memulai dari awal. Jadi kita bingung. Nah, jadi pakai gaya ATM. Amati, tiru, modifikasi sebuah kalimat-kalimat dari berita tersebut. Misalnya contoh ya, ada kejadian di UIN misalnya, ada peristiwa di UIN misalnya, ada kecelakaan di depan UIN. Lalu insting jurnalistik kamu ini bisa nih kamu jadikan berita nih, lumayan nih, gitu kan. Jadi informasi sedikit ya. Jadi saya pernah punya berita viral itu sehari bisa 500.000 AdSense-nya. Jadi saya pernah nulis berita viral di salah satu kabupaten di Jambi. Saya tulis itu AdSense-nya 500.000 dalam sehari. Itu pernah saya buat. Jadi 500.000 sehari cuma satu berita itu yang baca puluhan ribu orang yang baca berita saya itu. Nah, itu ya. Oke, yang ketiga,
menulis hal kritis. Nah, ini agar tulisan kita dibaca, kita mulai nih nulis hal-hal kritis. Sering nggak kamu lihat di beranda Facebook atau timeline Twitter atau Instagram, misalnya gini ya, contohnya kayak kasus ini, kasusnya siapa yang sekarang ini, Sambo misalnya, Verdi Sambo ya. Nah, jadi orang itu buat berita itu judulnya yang buat orang penasaran. Misalnya terungkap istri Verdi Sambo ternyata bla 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 gitu kan. Nah, itu nanti buat penasaran itu. Setelah penasaran, maka yang terjadi adalah orang akan membuka, akan mengklik. Nah, mengklik itu akan terjadi suatu algoritma. Ini kalau kita ngomongin algoritma ya, ketika diklik itu terjadi algoritma, dia akan viral. Kalau di TikTok tuh FYP ya kan gitu. Nah, itu ininya kurang lebihnya. Lalu yang keempat, itu manfaatkan peristiwa di sekitar. Nah, jadi tidak perlulah kita ke Jakarta, ya, ngejar-ngejar Verdi Sambo atau ngejar-ngejar artis atau siapapun, gitu, Jokowi dan lain-lain. Kita manfaatkan dulu peristiwa di sekitar. Misalnya menulis berita tidak harus menunggu ada kejadian besar, seperti peristiwa kecelakaan, bencana alam, pembunuhan, ya. Itu tidak mesti kita nunggu itu. Jadi kita punya berita online itu tidak mesti kita harus nunggu dulu ada kecelakaan, atau ada pembunuhan. Itu entah kapan-kapan entah gitu kan kalau bahasa Jambi itu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan ini. Misalnya nih, kita lihat nih, kita dengar berita tadi pagi kan, berita di RCTI misalnya, harga cabai di Jawa naik gitu kan. Kita cari info nih, oh di Jambi gimana ya? Oh, aku tulis berita update cabai hari ini. Nah, bisa melakukan itu. Bisa menulis berita atau harga sawit di Jambi. Itu banyak yang baca tuh harga sawit misalnya. Dan pastikan manfaatkan peristiwa di sekitar ini sesuai gitu kan. Misalnya kamu nulis tentang cabai gitu kan. Nanti ya kamu share-nya di grup-grup pedagang, misalnya grup Angsoduo gitu. Itu kan ada tuh. Nah, jangan misalnya kamu buat berita harga cabai, nge-share-nya di grup dosen atau grup mahasiswa, itu tidak masuk, tidak ada yang baca gitu kan. Nah, jadi kita harus manfaatkan peristiwa di sekitar. Nah, ini yang sudah saya amati dan pelajari, bahkan saya implementasikan. Oke, lanjut ya. Nah, oke. Saya sedikit cerita dulu ya. Nah, tentang siapa Najwa Shihab dan Andi F. Noya. Oke, ini pasti sudah kenal semua ya, dua orang hebat ini. Najwa Shihab ini aslinya adalah orang hukum, bukan orang jurnalis. Jadi saya ceritakan sedikit. Ketika itu beliau ini dapat tempat magang di RCTI dan akhirnya jatuh cinta dengan dunia jurnalis. Akhirnya si Najwa ini punya program sendiri, bahkan menjadi salah satu jurnalis terhebat dan tertajam analisa proses penulisan beritanya, penyampaian kalimatnya, sehingga bisa menjadi hebat seperti ini. Begitu juga dengan Andi F. Noya. Andi F. Noya ini awalnya orang teknik. Nah, orang teknik nih, kurang lebih sama kayak orang sistem informasi lah ya, orang teknik, bukan orang jurnalistik. Tapi setelah dia bergelut di dunia jurnalistik, beliau juga punya acara sendiri ya. Apa nama acaranya? Kick Andy di Metro TV. Nah, itu viral juga kan. Nah, ada dua orang ini. Ini salah satu dari karya-karya jurnalistik terbaik lah di Indonesia gitu untuk saat ini. Ini saya kasih dua bukan tidak mungkin salah satu dari mahasiswa ini kadang punya bakat terpendam gitu. Saya pun dulunya juga seperti itu. Saya itu dulunya tidak tidak terlalu ini. Teman kalau menulis itu saya suka gitu kan kalau menulis. Jadi misalnya saya dulu jurusannya waktu SMK itu akuntansi. Tapi nilai tertinggi saya adalah bahasa Indonesia gitu, karena saya hobi nulis. Nah, itu akuntansi saya standar-standar saja gitu kan. Tapi nilai tertinggi saya adalah bahasa Indonesia. Jadi balik lagi ke pasal 1 tadi ya. Apa pasal 1 tadi? Yaitu passion, kesukaan. Nah, bangkitkan lagi kesukaan kita. Dan jangan lupa dibalut dengan teknologi. Makanya saya memadukan antara kesukaan saya di bidang menulis dengan teknologi. Jadi bersatulah antara web dan tulisan. Nah, makanya saya bisa sampai sejauh ini karena itu tadi, balik ke pasal 1 tadi gitu kan. Pasal 1 tadi yaitu tentang kesukaan atau passion. Oke.
Nah, langkah selanjutnya, oke, langkah selanjutnya ya. Nah, ini mudah ini ya kan gitu. Membangun website atau blog gratis dahulu seperti Blogspot dan WordPress. Nah, buat dulu Blogspot yang gratisan. Itu nggak usah perlu sewa domain hosting gitu. Yang gratis aja dulu. Biarlah misalnya Dian Puspita blogspot.com gitu, tidak masalah ya, tidak masalah. Dan itu tetap bisa di AdSense untuk sementara nih, untuk sementara menjelang beritanya banyak, menjelang artikelnya banyak, baru beli .com-nya. .com-nya murah kok ya, paling 100.000 gitu kan. Nah itu. Tapi kamu sudah punya personal branding ketika diketikkan di Google nama Dian Puspita Ayu, Dian Ayu Puspitasari, muncul paling atas ya kan. Nah, Dian yang asli ini gitu kan, yang paling nomor 1 gitu. Kan banyak tuh. Nah, tapi kalau ketiknya nama artis kalah kita gitu kan, karena artis itu beritanya banyak diklik orang. Jadi buat dulu dari yang gratis dulu, enggak perlu beli apa? Beli yang mahal-mahal, hosting, server itu nanti. Itu kalau sudah sekelas Detik, sudah sekelas Tribun, itu oke lah. Tribun pun masih pakai hosting ya. Nah, tapi kalau sudah sekelas Detik, sekelas Kompas, bolehlah pakai server gitu kan, karena aksesnya sampai ratusan ribu bahkan jutaan gitu. Oke ya, lanjut lagi. Nah, langkah-langkah. Oke, kita mulai ke langkah-langkah nih. Ke langkah-langkah ya. Yang pertama, ambil beberapa berita viral di sosmed. Silakan diparafrase. Oke. Ini untuk mulai membuatnya nih, ya. Ingat nih, boleh dicatat nih untuk mahasiswa-mahasiswa, boleh dicatat yang punya niat, ambil dulu beberapa berita viral di sosmed, silakan diparafrase. Ingat ya, diparafrase atau dimodifikasi. Jangan copy paste, nanti kita kena apa namanya? Kena blok sama Google kalau kita copy paste. Tapi kalau diparafrase tidak masalah, ya. Oke. Ambil 5 sampai 10. Kenapa saya bilang 5 sampai 10? Karena kalau membangun web itu, kalau tidak ada isinya, kalau kata orang Jambi itu, kalau tak ada isinya, itu jelek sekali webnya, putih ya kan, tidak ada desainnya. Nah itu, jadi kita harus punya artikel dulu nih, punya 5 sampai 10 artikel. Nah itu, oke, itu langkah pertama. Ini boleh dicatat atau di screenshot silakan. Yang kedua, menentukan nama. Nah, nama ini penting sekali nih. Ya, nama ini jangan yang panjang-panjang gitu kan. Misalnya kita mau buat berita online, jangan buat nama Dian Ayu Puspitasari misalnya, itu nama pribadi gitu kan. Itu untuk blog. Tapi kalau untuk berita online harus kita sesuaikan namanya. Misalnya saya contoh ya, portal Bungo gitu kan. Itu khusus berita-berita di Bungo, ya kan? Jambi News itu khusus berita-berita di Jambi, di Provinsi Jambi. Kalau mau nasional bisa cari kata atau kalimat kata-kata yang unik. Contohnya Detik kan bagus ya, Detik. Kompas misalnya kan, itu kan yang sudah liputan6.com gitu. Kamu cari kata-kata yang unik, yang bagus gitu. Tapi jangan terlalu panjang. Karena nama ini sangat menentukan si SEO-nya nanti di Google, di pencarian. Ya. Pilihlah nama berita online yang singkat, unik, mudah diingat. Ini sangat penting karena akan menjadi branding portal berita Anda. Oke, lanjut lagi ya. Mulai membuat blog. Nah, buat dulu blog, ya, buat blog baru dulu. Apa yang gratis tadi, pakai Blogspot atau WordPress. Buat dulu itu, ya kan? Nah, setelah dibuat, baru tadi masukkan 5 sampai 10 artikel yang ada di langkah pertama. Oke? Nah, itu. Nah, inilah ada hubungan dengan langkah keempat, mendesain tampilan. Kalau tidak ada isi, kita punya blog atau punya web, itu percuma, mubazir ya. Jadi saya kasih tahu juga sama mahasiswa SI, ini yang tidak hadir, saya rasa nggak tahu kenapa, kecuali ada perkuliahan ya, harusnya hadir semua, karena ini sangat penting. Jadi banyak sekali yang pintar buat web, tapi tidak ada isinya. Ya, kalau bahasa orang Jambi itu. Banyak sekali orang yang pintar membuat website, desain website, tapi tidak ada isinya, karena dia tidak mau menulis. Nah, itu. Nah, jadi dengan adanya tampilan website ini, mendesain tampilan ini, maka akan membuat portal berita Anda akan terlihat lebih keren, gitu kan? Terlihat lebih terlihat lebih dinamis, seperti Detik, Tribun ya, seperti yang punya saya tadi lah.
dan mempunyai warna khusus, jangan lupa. Jadi kita harus mempunyai warna khusus portal berita kita. Misalnya kamu maunya merah, ya merah aja dominannya, biru saja gitu. Jadi jangan warna-warni, jangan pelangi ya, gitu. Nah, yang langkah yang kelima, oke? Ini langkah 1, 2, 3, 4, 5. Ini langkah kunci sebenarnya ya, langkah kunci untuk awal gitu. Langkah kelima, posting dan share di grup yang sesuai. Nah, contoh ya, yang lagi viral di Provinsi Jambi itu batu bara. Nah, ya kan betul ya? Ini kena semua nih, kena macet batu bara. Jadi ada grup di Jambi itu namanya Transportasi Batu Bara Jambi, grup Facebook ya. Saya udah gabung di situ karena saya sering naikkan berita. Jadi setiap ada kejadian tentang batu bara, misalnya nih, Gubernur Jambi larang angkutan batu bara hingga seminggu ke depan. Itu yang baca, wah, ribuan, puluhan ribu sopir-sopir batu bara yang baca. Itu saya share di situ. Ya, ini satu rahasia sebenarnya ya, trik sebenarnya gitu kan. Jadi lumayan adsense ya dari sopir-sopir batu bara yang baca itu. Jadi saya dapat berita nih misalnya di Instagram, lalu saya cari tahu. Setelah saya cari tahu, saya buat artikelnya, oke? Saya buat artikelnya, saya posting nih, posting di grup yang sesuai. Jangan postingnya di grup yang tidak sesuai, ya. Misalnya postingnya di grup Lapak Jambi misalnya, atau Berniaga Jambi, itu tidak masuk, tidak ada yang baca karena itu khusus jual beli kan. Atau kamu tentang batu bara, kamu masukin di grup apa ya, di grup, kalau misalnya nama grup daerah masih mending ya, misalnya info bungo, info tebo, itu masih mending, masih masuk karena berita ya kan. Tapi kalau salah masuk berita, salah masuk grup, itu nanti mubazir, kamu postingnya, kamu nge-share-nya mubazir, seperti itu. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5 step. Dan step ini saya rasa sangat mudah untuk dilakukan oleh mahasiswa Prodi Sistem Informasi khususnya ya, atau kepada teman-teman yang hadir di sini. Ada pertama, buatlah artikel, bisa buat sendiri, memparafrase dulu. Oke, sudah memparafrase, tentukan nama, mulai buat blog baru, desain tampilan, posting dan share di grup yang sesuai. Jangan lupa nih, misalnya saya buat tutorial ya, cara menginstal laptop misalnya. Itu nge-share-nya jangan di-share grup batu bara atau grup sawit. Itu tidak ada yang baca gitu kan. Share-nya di grup tentang ilmu komputer, tentang di teknisi komputer seperti itu, atau di grup mahasiswa atau pelajar seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, oke. Lanjut lagi, ini masuk ke rumus. Rumus membuat sebuah berita. Oke, ini rumus nih. Rumus membuat berita itu harus memenuhi ke-6 unsur ini. Ada 5W, 1H. Yang pertama, what. Itu apa yang sedang terjadi, kan? Apa yang terjadi? Kemudian, kapan terjadinya? Siapa yang terlibat dalam kejadian itu? Di mana, ya kan? Mengapa? Bagaimana? Nah, ini adalah syarat untuk menaikkan sebuah berita. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, itu bukan sebuah informasi atau berita. Jadi sebuah berita itu harus memenuhi 6 syarat ini. Nah, ini sebenarnya ilmu jurnalistik ya kan, tapi kita harus tahu juga karena kita orang sistem informasi. Jadi kalau ngasih informasi harus memenuhi ke-6 syarat ini. Oke? Nah, nanti kita akan praktek ya. Nanti saya mau ajak mahasiswa praktek nih, praktek buat berita langsung gitu kan. Buat berita langsung. Sebenarnya kemarin sudah saya share ya sama Dian cara membuat blog gitu kan. Tapi tidak tahu apa dilakukan atau tidak. Kalaupun belum dilakukan, nanti bisa dilakukan setelah webinar ini. Nah, dalam membuat berita kita harus mempunyai syarat 5W 1H tadi sudah saya jelaskan. Nanti akan kita praktekkan langsung. Kira-kira saya akan membuat berita tentang kegiatan ini. Oke, kita praktek langsung ya. Jadi saya itu buatin berita tentang kegiatan ini. Ini kan sebuah peristiwa kan? Yang kita lakukan ini sebuah kejadian ya. Nah, ini akan saya buatkan beritanya secara langsung. Saya ketikkan langsung di layar slide saya ini. Oke. Nah,
akan saya contohkan di sini menulis sebuah berita. Oke, saya close dulu ya. Oke, sementara saya close dulu. Saya akan praktek langsung membuat berita tentang kegiatan ini. Kita praktek sama-sama. Bisa nggak ya saya share ya? Share ulang Pak Sep. Oh ya, oke. Belum kelihatan Pak Sep? Ya tunggu bentar, Share-nya? apa lagi loading dia? Oke. Bentar, Pak. Bentar. Oke, sebentar ya. Lagi loading, sebentar. Nggak nge-lag dia. Nah, oke. Saya share lagi ya. Boleh, Pak. Mana share-nya? Kelihatan nggak? Sudah, Kelihatan, Pak Bit? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Ini saya ketik kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Tapi kurang besar kayaknya, Pak. Oke. Sudah, saya sudah. sharein ya. Jelas. Oke, ya. Oh, mana ini ya? Oke. Oke, kita praktik membuat berita ya dari kegiatan inilah ya. Nanti akan saya naikkan juga di Jambi News seperti kegiatan minggu kemarin. Pertama identitas dulu, identitas nama berita kita saya buat di Jambi News. Ini peristiwanya adalah webinar ya. Nah, oke. Dah, kita cari tadi 5W1H ya kan? Tadi ada rumusnya 5W1H. Oke, apa yang terjadi kan gitu dah? Apa dulu kan? Oke. Oke, ini untuk pembukaan. Jadi sudah memenuhi W yang keberapa ini? Ayo, sudah Pertama. memenuhi W yang keberapa? Ada Pertama. what dan Ada, Pak. when. Kapan ya kan? Ya, kapan? Ya. Oke. Nah, sudah memenuhi syarat what dan when itu kan? Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi sambil menunggu Pak Septronel Boleh bertanya. mengetik ya, diperhatikan.
Ya, di sini ada chatnya, contoh-contoh media seperti Portal Bungo, Jambi News, kemudian ada juga portal luar negeri, nusantarastory.com, dan lain-lain. Itu bisa jadi rujukan atau contoh ya, salah satunya di antaranya itu. Sambil menunggu Pak Sepriono kita perhatikan sama-sama, boleh. Dian gimana? Boleh diskusi, Dian? Boleh Pak, sembari menunggu Pak Asep sedang mengetik juga, mungkin teman-teman mau Iya. ada pertanyaan yang dari tadi udah pengen tanya, boleh raise hand atau tulis di kolom chat kita juga boleh, silakan. Mungkin Pak Andri ada yang ingin disampaikan sedikit Pak, sepatah dua patah boleh, silakan Pak. Baik, terima kasih. Keluar nggak ini suaranya ya? Keluar Pak. Oh ya, terima kasih. Ini saya lagi memperhatikan ini, Pak Sepriono membuat naskah Iya, ini. siap. Makanya Iya Pak, lagi kita fokus ke sama-sama belajar. kamera tadi. Jadi seperti ini sebenarnya saya tertarik di Mm-mm. jurnalis ini dari kemarin juga dari Pak Epita juga sebenarnya tentunya di dunia digital ini ya, apalagi ada ini. Sebenarnya ini sekedar ini aja usul ini. Setelah ini kalau misalkan kita ada apa ya kolaborasi antara ini, jadi nanti kita buat naskahnya atau memperkenalkan daerah kita masing-masing dan bisa diterbitkan di jurnal itu mungkin agak lebih karena sambil belajar ini. Iya, Karena iya Pak. kalau Pak Sepri saya perhatikan dari tadi kayaknya karena sudah terbiasa buat naskah kayaknya lancar bener ini. Nah, Iya, kalau yang Pak. belum pernah mungkin agak ribet ini, nah Iya, makanya iya itu Pak. jadi agak apa ya, agak tertarik juga nih sebenarnya. Iya. Ya. Cuma kan kalau saya pribadi itu kan belum membidangi seperti hal ini kan. Kalau dunia komunikasi sebenarnya saya juga tuh kan hobi main radio. Oh iya. Main radio orari itu kan. Jadi ya sedikit inilah cuma kalau di bidang yang kayak jurnalis ini belum pernah ini. Jadi masih apa namanya pengen banyak lebih belajar. Itu Pak. Ya Pak, sama-sama Pak, sama-sama belajar. Ya. Mungkin itu terima kasih. Ya Pak Andri, terima kasih. Sama-sama. Insya Allah kita kolaborasi nanti sama Pak Evitra. Mahasiswa, ayo mahasiswa. Mau ini enggak? Mau santai-santai di rumah, dolarnya ngalir enggak? Ayo, kenapa? Dosen-dosenmu ini loh. Ada Pak Evitra, saya itu loh. Iya Pak, nih banyak juga nih dari kelas B nih Pak sepertinya. Ayo kelas B, 3B, ayo. Ada Alga Amelia, kemudian ada Rauda Ya, siapa? Badiranti. Rombongan Ada Ashabul Ashabul juga ada. ternyata Pak. Iya, ada Ashabul. Ayo, masa Ardi, ini? ini para jenius Oke. codingan nih mana suaranya nih? Yang kelas A enggak muncul ya kelas A? Oh, belum terlihat sih Pak kelas A. Belum. Ini ada Oke, saya juga lanjut. maba nih Pak. Saya mahasiswa baru, ayo. Ada nih mahasiswa yang hobi nulis nih, pernah chatting saya tapi saya lupa nama-namanya. Nanti saya ini lagi. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut buat naskahnya ya. Oke, ini nanti jadi sebuah berita dan secara live gitu kan, akan langsung saya posting di jambinews.com gitu. Jangan lupa dikirim ke grup Pak, nanti biar tak share juga di Facebook biar terkenal juga Ya, di sini. siap. Sekalian sambil nanya-nanya di kolom chat boleh ya, Dian. Teman-teman mahasiswa kalau malu, ya, boleh di kolom chat lah. Ya kalau nggak mau di kolom chat boleh deh pribadi sama Dian juga nggak apa-apa nih. Banyak teman-teman yang kenal juga kan. Nah ini ada Pak yang nanya sama kami, M. Anas Pak dari kelas 3B. Dia nanya kenapa pembuatannya tidak seperti yang kemarin yang kita pelajari katanya Pak. Kan kita belajar kemarin pakai Sublime, bisa. Pak, pakai Codigan. Oke. Ya. Jadi gini mahasiswa sekalian ya. Jadi kan di dalam ini teknis ke webnya ya, ke codingan. Jadi gini ya, dalam website itu kan ada template. Template itu kan terdiri dari beberapa macam bahasa pemrograman ya. Ingat yang pernah saya sampaikan, untuk
tampilannya menggunakan CSS, ya kan? Untuk kerangkanya menggunakan HTML, sementara untuk isinya, strukturnya menggunakan PHP atau JavaScript, betul ya? Ya, Nah, betul, Pak. nanti kamu mahasiswa-mahasiswa sekalian akan ketemu masalah itu. Misalnya fungsi array tadi. Nah, UTS besok itu yang akan kita bedah. Jadi rekan mahasiswa semua di kelas A atau B itu akan saya wajibkan memiliki website sendiri atau blog minimal, dan template-nya akan dibedah oleh kalian sendiri. Dan di situ kalian akan menentukan yang mana array, yang mana string, function, dan lain-lain. Nah, itulah kisi-kisi untuk UTS besok. Oke? Nah, Iya, seperti Pak. itu. Ya, Oke, Anas, nanti akan udah ketemu. terjawab ya. Ya, oke ya Anas dan kawan-kawan. Nanti ketemu itu. Ya, seperti Ya, itu. Pak, mereka pada bingung kok Bapak ngetiknya di sini, sedangkan kita kemarin belajarnya codingan gitu kan. Oh ya, oke, tak masalah. Jadi Kayak izin mungkin, Dian, ya boleh izin Pak, Dian. silakan. Jadi Pak Sep Ya, fokus lanjut. menulis mungkin ya. Saya mau sharing juga nih Ya, Pak Pak Fitra. Andri dan teman-teman, ada Pak Heri juga. Jadi eh, untuk memulai menulis ini memang susah. Kalau Pak Sep itu memang beliau itu hobinya bahasa Indonesia kan. Tetapi bagaimana caranya? Kebetulan saya juga punya ini. Bagaimana caranya kalau kita tidak suka bahasa Indonesia, itu yang jadi masalah kan? Tidak bi- tidak tidak apa? Agak susah untuk mulai menulis. Untuk memakai Apapun kata-kata gitu ya Pak ya. iya. Sama Sebenarnya Pak. kita itu tidak tahu di akhirnya saja apa yang kita akan dapat, makanya kita itu membatasi diri sebenarnya kan. Saya juga awal menjadi dosen itu tidak tidak suka dunia tulis menulis itu kan, karena saya di dunia lapangan kan. Tetapi karena kita mengetahui akhir dari semuanya, maka itu akan bisa kita lakukan. Jadi kira-kira siapapun nanti itu bisa menulis sebenarnya. Jika kita tahu akhirnya. Akhirnya tadi yaitu tadi ada bisnisnya di situ. Ada feedback-nya di situ. Nah, feedback-nya itu berupa amal jariah maupun berupa uang. Niat awalnya oke lah amal jariah. Nanti efeknya kalau kita tahu mengetahuinya ya nanti uang akhirnya. Ini kan konten. Konten itu kan ada dua, ada konten tulisan, ada konten video. Kalau Anda nanti suka video ya silakan buat video. Kalau Anda suka menulis silakan Anda buat menulis. Semuanya bisa menghasilkan. Jangan sampai nanti bertanya, Pak Andri dan teman-teman dosen di seluruh Indonesia itu bertanya, Pak, minta kerjaan dong. Padahal kerjaan di depan mata loh. Di zaman digital ini kan, di mana-mana ada kerjaan ya. Tetapi karena kita itu tidak punya ilmunya, tidak punya skillnya, maka kita sepertinya kerjaan itu tidak ada. Padahal kerjaan itu banyak. Saya aja sama Pak Sepriono ini, walaupun jadi dosen, ya ada ini bertumpuk kerjaan lainnya kan, kerjaan digitalisasi. Untuk lebih lanjutnya, ini saya ngomongnya karena Pak Sep lagi nulis ya. Sebenarnya hobi itu tidak ada. Coba bayangkan, kalau Anda tidak bisa menendang bola, maka Anda tidak akan hobi bermain bola, betul? Betul, Pak. Hobi itu kita paksakan dulu, kemudian menjadi terbiasa, menjadi bisa, dan kita merindukannya itu. Itu hobi kan? Jadi awalnya kita paksakan dulu lah.
1, 2, 3. Tiba-tiba artikelnya sudah 300. Pak Sep ini mungkin sudah 1000-an artikelnya kan. Kalau saya itu 300-an artikelnya. Kemudian juga konten video misalkan. 1, 2, 3. Kalau sudah lumayan banyak, mulai semangat itu. Menjelang banyak itu yang kita butuh perjuangan kan. Sebulan lah mungkin. 10, 20 gitu ya. Saya agak sedih juga sebenarnya. Sudah beberapa kali kan saya adakan ini, baik itu di kelas maupun di apa kan. Tetapi frustasi di tengah jalan. Sebulan, 2 bulan ditanyain lagi, gimana? Nah, terputus gitu kan. Karena tidak tahu endingnya. Kalau sebagai dosen, ya kami misalkan, atau ini sebagai pemasukan tambahan. Tetapi kalau mahasiswa ini bisa saja sebagai pemasukan utama. Uang semester itu tepat Pak Andri, tepat Pak Heri berapa? Oh ya, maaf. Kalau di tempat kami itu mahasiswa yang reguler itu 1.750.000, masih agak murah itu. Nah, Kalau yang kalau di tempat kan, kami itu Pak Heri 3,5 juta itu. Ya. Di paling mahal kan. Nah, 3,5 juta itu 1 semester, berarti 6 bulan kan. Nah, kalau ada mahasiswa sekarang tidak bisa mencari uang 3.500.000 dalam 6 bulan itu, kalau dibagikan sekitar berapa ratus ribu lah. Berapa? 3,5 bagi 6. Sekitar 500.000 ya, kira-kira ya. Nah, itu kecil sekali kalau kita punya ilmunya, khususnya di bidang digitalisasi. Gitu, kira-kira penyemangat saja lah. Memang harus berjuang, harus capek. Kalau kita Pak Andri dan teman-teman, kalau kita punya seperti saya kan, Pak Sep kan punya seppriyono.com, kalau saya ceritadosen.com. Ya. Itu sebagai sharing saja sebenarnya, tapi di balik itu juga dapat uang. Ya. Ya mungkin setelah Sebenarnya ini untuk insya sharing Allah, saja itu. kalau ada rezeki insya Iya. Allah nanti Pak saya hubungi pribadi. Kan dari kemarin sebenarnya saya sudah tertarik, makanya sudah ada event ini. Iya. Niat Ya, awalnya untuk berkontribusi saja kan, iya, untuk memenuhi untuk apa, bahan ajar, betul itu Pak. kemudian ya untuk catatan kita lah. Begitu juga dengan adik-adik misalkan untuk catatan kuliah misalkan, awalnya begitu saja. 1, 2, 3, 4, 5 akhirnya menghasilkan. Daripada misalkan kita catat di kertas gitu ya, tulisan itu ya. Teman mau minjem aja agak susah itu catatan itu. Betul, Pak. Saya pernah bilang itu, kalau pahala itu bisa dikalkulasikan dengan aplikasi, maka kalau kita punya media, alangkah banyak pahala kita. Bisa dibaca 1000 orang, kalau catatan sekali sudah Pak Sab ya? Oke, lanjut Pak Pit. Saya langsung posting ini. Saya langsung posting untuk Dia pembuktian. langsung masuk. Ya. Jadi kalau misalnya media ini bisa dikalkulasikan untuk ladang pahala, saya bilang sama teman-teman, maka satu artikel kita sharekan ke orang-orang misalnya, jangankan 1000, 100 saja. Kalau catatan dikasih 100, tidak pulang catatan kita itu. Pas nak ujian catatan kita di mana? Dipinjam teman-teman. Ya, Pak. Jadi motivasinya itu sambil kita membangun personal branding. Jadi yang penting tuh sekarang nih zaman digital itu, kok banyak saya jadi ngomong. Tidak apa-apa lah ya. Ya. Jadi yang perlu diingat untuk teman-teman, khususnya kepada yang maksudnya masih panjang ini perjalanannya, untuk kami yang dosen dan yang sudah bekerja, mungkin ini sebagai tambahan dan sebagai pengetahuan. Untuk yang perjalanan masih panjang, orang sekarang untuk menilai, untuk ketika kita memasuki dunia kerja itu,
orang pimpinan perusahaan atau tempat kita nanti akan bekerja itu tidak akan menanyakan CP-nya lagi. Mana CP-mu? Nah, itu model zaman kami dulu. Orang sekarang dia lihat sepak terjangnya atau histori jejak digitalnya. Jadi kalau misalkan Dian melamar ke perusahaan PT Sondipedia, melamar pada bagian misalkan pengolahan buku misalkan. Saya tidak akan bertanya itu Dian sudah nulis buku berapa. Saya tinggal ketik saja di Google atau melihat medsosnya. Apa sih kegiatan sebelum-sebelumnya? Jadi artinya poinnya adalah kita memang harus menciptakan jejak digital yang bagus dan bijak. Jadi medsos itu atau media itu ada dua fungsinya. Selain itu tidak usah. Yang pertama tempat kita jualan, yang kedua tempat kita berbagi inspirasi. Kalau mau curhat-curhatan atau semua yang tidak penting tidak usah. Karena itu menjadi penilaian bagi masa depan kita nanti. Ngeri kan begitu kan? Jadi sekarang ada namanya di setiap bidang atau bagian perusahaan itu memang dia ada namanya itu spesialis media sosial. Jadi ada HRD-nya itu melihat jejak digital kita ini yang barangkali mau melamar kerja di tempat mereka, maka dia lihat jejak digital saja. Baik itu melihat personal branding kita atau apalah. Nah, makanya pentingnya jejak digital untuk saat ini yang bijak dan baik gitu ya. Kalau kita pun jualan, misalkan jualan, tapi di medsos kita itu orang tidak percaya dengan kita karena melihat profil kita bagaimana, ya tidak jelas gitu ya. Maka otomatis ketika orang mau beli atau mau apa, itu ragu. Tetapi kalau profil kita bagus, histori kita bagus, itu orang cepat sekali percaya. Karena jejak digital kita yang baik dan bijak. Jadi adik-adik semua dan teman-teman semua, itulah pentingnya ada TikTok ya kita buat bagus. Ada Facebook kita buat bagus. Ada IG kita buat bagus. 2 poin itu saja. Yang pertama tadi adalah untuk kita jualan, yang kedua membagi inspirasi atau yang baik. Kalau selebihnya tidak usah, tidak curhat, tidak apa, kalau mau curhat langsung saja. Itu karena itu menjadi penilaian. Kita itu tanpa kita sadari itu, tapi nanti kan, kalau misalnya Dian Ayu sekarang sering bertengkar sama pacarnya misalnya, diposting gitu kan. Maka orang tahu itu, karakter kita itu akan tahu. Karakter kita bukan untuk hanya teman, sahabat kita, tetapi untuk masa depan kita akan diketahui orang. Sudah Pak Sep? Oke, sudah ya. Sudah jadi sebuah silakan. berita. Silakan dibuka. Itu sudah jadi Maaf Pak Andri, saya cuma sharing-sharing saja. Terima kasih Pak, ilmunya bermanfaat ini. Oke. Sudah ya? Sudah saya share itu? Siap. Sudah saya buat status juga nih Pak. Langsung saya buka. Ya, oke. Nah, jadi sebenarnya simpel ya. Memenuhi 5W1H tadi gitu kan. Jadi semuanya udah terpenuhi gitu. Dari what, when, where, why, how, who gitu kan, itu semua udah terpenuhi. Jadi unsur berita tadi sebenarnya hanya memenuhi unsur 5W1H tadi. Nah, alangkah lebih bagusnya ketika kita mempunyai wawasan yang luas dalam penulisan, itu akan lebih banyak lagi narasi yang kita kembangkan. Walaupun peristiwanya sedikit, tapi bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Nah, itu misalnya nih ada kegiatan MTQ gitu kan, Musabaqah Tilawatil Quran di salah satu daerah. Bisa saja narasi itu bisa jadi 3 halaman. 3 halaman itu 3 kali klik. 3 kali klik itu Google-nya muncul terus, Google AdSense-nya. Nah, seperti itu.
Itulah menulis di berita online tadi. Ya, ini peristiwanya sedang jalan, tapi saya tulis. Nah, saya akan tunjukkan lagi. Oh, jaringan saya lemah ya. Oke, setelah menulis berita, setelah menulis berita, posting di blog berita dengan cepat dan cermat. Oke, nggak bisa kita nunggu sampai sejam 2 jam. Ketika kita dapat informasi, misalnya kecelakaan di Mendalu misalnya nih, kita jangan nunggu nanti. Kalau bisa detik itu juga kita buat beritanya. Ini rumus rahasia nih untuk dapat AdSense dari Google ya. Rumus ini, jangan misalnya kita ada kecelakaan nih, nantilah di rumah aja. Orang lain udah naik beritanya, itu tidak mau lagi orang baca gitu, ya. Jadi rumus yang pertama tadi, posting cepat, jangan cepat dan cermat, jangan cepat saja tapi tidak memenuhi 5W 1H, oke? Cepat tapi harus memenuhi 5W dan 1H tadi. Jangan sampai beritanya udah basi nih, udah gimana gitu kan? Misalnya ada kemalingan di rumahmu, misalnya kan tadi manfaatkan peristiwa di sekitar, tadi kan ada kategorinya. Nah, langsung dibuat, langsung bertanya atau gimana cari infonya seperti itu. Sekarang mudah ya cari informasi. Bisa juga kita membuat statement seperti ini. Berdasarkan pantauan di beranda Facebook gitu kan, screenshot. Jadi data yang kita gunakan itu bukan data kata kita, tapi kata sosial media. Paham ya? Jadi kita jangan sampai buat berita salah, nih berisiko juga kalau salah buat berita ya. Jadi buat berita harus benar, makanya harus cepat dan cermat. Jangan cuma cepat saja. Kalau cuma cepat saja nanti bisa digugat takutnya kan, bisa di rating kita tidak bagus seperti itu. Oke. Yang kedua, bagikan link beritanya di grup sosmed yang sesuai. Yang tadi sudah saya jelaskan. Jangan sampai berita ini tadi nge-share-nya ke grup batubara, ke grup sawit, ke grup masakan misalnya, dapur ibu misalnya gitu kan. Jangan sampai salah. Nah, nge-share-nya harus ke grup yang berbau-bau pendidikan, berbau-bau webinar. Misalnya kamu mau nge-share kegiatan tadi di sosmed. Itu minimal di statusmu sendiri boleh gitu kan. Karena kamu mengikuti kegiatan ini boleh, tapi jangan sampai salah masuk kurang efektif. Boleh tapi kurang efektif gitu. Yang ketiga, sambungkan akun blogmu ya, beritamu ke Google AdSense. Itu langkah yang ketiga. Oke. Setelah kita punya berita online, kita sudah nge-share, udah itu kita sambungkan. Pak, bagaimana syaratnya Pak supaya diterima Google Ads? Kemarin banyak tuh di kelas A dan B bertanya pada saya. Syaratnya itu kalau tidak salah 10.000 pembaca. Oke. Jadi 10.000 pembaca itu bisa diajukan ke Google Ads. Biasanya. Tapi Google Ads akan memantau juga artikel kita itu bagaimana bentuknya atau seperti apa gitu. Jadi kalau belum 10.000 pembaca biasanya agak susah gitu. Tapi ya kita nggak tahu, kadang kebijakan itu berubah-ubah tergantung dari pihak Google. Kalau YouTube kan wajib 1.000 subscriber dan 4.000 jam ya kalau tidak salah ya, baru dikasih monetize seperti itu atau dikasih Google Ads-nya. Oke, langkah yang keempat, jangan putus asa kalau kita belum diterima oleh Google. Terus posting berita sembari menunggu persetujuan Google Ads ya, sembari itu. Nah, itulah salah langkah-langkah untuk menjadi teknopreneur digitalisasi dari bidang penulisan digital. Ini salah satu triknya seperti ini. Saya rasa ini peluang ini bisa di mana saja. Betul yang dikatakan Mbak Fitra, di lain sisi memang kita harus mengupgrade diri. Tidak bisa kalau kita hanya tinggal diam. Jangan cuma jadi penonton. Itu kalau kita cuma jadi penonton nanti AdSense-nya ngalirnya ke orang luar. Bahkan orang luar negeri sekarang buat tulisan, buat konten video di Indonesia. Coba kalian perhatikan betapa banyaknya bule yang akhirnya membuat konten di Indonesia karena Indonesia itu pasarnya, orangnya hobi nonton. Paham ya maksud saya? Orangnya hobi komentar. Jadi bule-bule itu banyak memanfaatkan netizen Indonesia untuk menaikkan algoritma TikTok-nya, menaikkan algoritma Instagram-nya. Hati-hati loh ini, ya.
Bule-bule itu mereka pura-pura aja tuh belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya kata kuncinya itu mereka AdSense. Kata kunci mereka itu dibaliknya semua AdSense semua. Nggak ada yang lain kalau mereka buat konten di Indonesia. Ya, bahkan mereka rela menikah. Ya, perhatikan ini harus diperhatikan. Bahkan mereka rela menikah demi AdSense di Indonesia. Dan itu sudah banyak sekali. Itu banyak terjadi. Ya, itu banyak sekali terjadi. Nah, ini saya rasa kita jangan lagi jadi penonton, jangan lagi jadi bangsa penonton dan dimanfaatkan oleh bule-bule dari Jerman, Korea, ya, Amerika, Inggris dan lain-lain. Kita harus menjadi seorang maker, ya, harus membuat. Nah, tuh. Saya dan Pak Fitra itu bangun ini supaya hal-hal seperti ini jangan diambil oleh bule gitu kan. Bahaya kalau dunia pendidikan sudah diambil sama bule, itu bahaya. Karena apa? Nanti moralnya kurang bagus. Kalau saya dengan Pak Fitra masih mengarahkan, oh ini tentang dunia dan akhirat seperti itu ya. Ini tentang kebaikan seperti itu. Tapi kalau sudah diambil alih oleh bule, yang ada di otak mereka hanya AdSense. Nah, hanya AdSense saja. Nah, seperti itu. Itu yang ingin kami sampaikan sebenarnya kepada mahasiswa, generasi-generasi muda ini semua. Oke, lanjut. Oke, tadi kalau Pak, gimana cara membuat ininya, mulai membuat blog? Saya rasa kalau mahasiswa SI sudah kemarin sudah saya cek waktu waktu ngambil nilai rata-rata sudah punya. Kemarin waktu pengambil nilai saya tanya, cuman post artikelnya cuma satu itu tok lah, dengan tugas Pak Fitra itulah. Sudah itu tidak ada lagi, ya. Sudah saya cek kemarin, tapi ada satu yang bagus itu, saya lupa namanya. Banyak dia nulis artikel. Satu mahasiswi waktu itu di kelas A atau B lupa. Ini ya nanti di share ulang sama Dian kalau ada peserta dari luar prodi atau mahasiswa yang lupa cara-cara membuatnya atau mau buat nama baru misalnya yang belum ada, misalnya apa ya, misalnya nama Kompas Jambi misalnya atau apalah gitu, nama-nama yang bagus lah ya. Oke, sekarang kita ngomongin bisnisnya ya. Kalau tadi kan kita ngomongin teknisnya nih, cara penulisannya. Nah, ini ngomongin bisnis dari tulisan tadi. Bagaimana peluang bisnisnya, teknopreneurnya? Yang pertama di Google Ads. Sambungkan dulu di Google Ads. Yang kedua menawarkan jasa. Oke. Menawarkan jasa itu kalau traffic beritamu udah tinggi, udah naik, itu kamu bisa disewa oleh Pemkab atau Pemprov. Portal kami itu disewa oleh Pemkab Bungo. Itu sebulannya 5 juta. Nah, untuk menerbitkan berita dari Pemkab itu, ya. Nah, itulah yang untuk menggaji karyawan, menggaji wartawan saya di sana, seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Ini realitas gitu kan. Jadi kalian harus pahami ini sebagai peluang gitu. Jangan sampai ini dimonopoli, dan saya sampaikan lagi ya, yang punya media ini berpengaruh penting kepada kepentingan politik. Contohnya apa? Contohnya Surya Paloh itu yang punya Media Indonesia, Metro TV, ya. Mediaindonesia.com itu punya Surya Paloh dan dia adalah ketua partai. Oke. Yang kedua ada Haritanu Sudibyo. Oke, dia itu Partai Perindo. Jadi aspek seperti ini, hal-hal seperti ini bisa mempengaruhi gitu. Bahkan pejabat pun takut dengan kita gitu. Ya jujur aja nih, pejabat itu takut. Makanya kalau saya foto-foto dengan pejabat itu udah biasa gitu. Karena dalam itu mereka itu butuh kita gitu. Mereka itu butuh sama kita. Apalagi mau tahun politik. Itu biasanya kita disewa itu, dicatar itu media kita. Pencitraan. Misalnya nih contohnya nih, Fitra Mkom turun langsung ke jalan membersihkan gorong-gorong gitu kan. Itu pakai jasa media kita. Itu sekali bayar atau bulanan atau sekali tahunan gitu. Bisnisnya ya, itu disewa seperti itu. Nah, itu kan pencitraan gitu. Bahkan ingat ya, bahkan politisi-politisi sekarang itu naik berkat media. Oke, betul? Berkat media. Semuanya, saya bukan mengatakan satu orang, 2 orang, bukan. Tapi semuanya, semua politisi sekarang kalau enggak pakai media, enggak punya nama. Nah, itu harus pakai media. Misalnya Metro TV itu udah punya Surya Paloh, pasti Partai Nasdem enggak pernah jelek di Metro TV, yakin? Pasti itu otomatis. Enggak pernah ada misalnya Surya Paloh melanggar lalu lintas, enggak pernah.
karena punya dia, ya. Nah, seperti itu. Atau di SCTI atau apa MNC Group seperti itu. Tidak pernah ada Haritanu Sudibyo melakukan apa misalnya, tidak pernah. Pasti yang bagus-bagus saja gitu. Nah, jadi ini besar dampaknya. Memang kita dari yang kecil dulu, tapi dampaknya besar. Kalau kita tidak mau buat perubahan dari sekarang, ya kita harus memulainya gitu kan. Nah, yakin saya walaupun kita kantor kita hanya sepetak rumah, ya kan, media online kita, itu kita udah punya power di situ sebenarnya. Ya, tapi jangan disalahgunakan kan tadi. Balik ke apa tadi? Tebarkan konten-konten positif, jangan negatif. Ya, tapi banyak juga oknum ya, oknum wartawan yang menyalahgunakan itu banyak juga. Jadi tergantung sama kita. Programmer juga banyak yang oknum programmer ya. Oknum programmer itu disebutnya hacker gitu kan. Banyak juga yang jahat gitu kan, yang nge-hack, yang apa gitu. Ya, tergantung kitanya sendiri seperti itu. Oke, ada juga endorse atau iklan ya. Jadi misalnya nih ada produk mau ditaruh di tempat kita kayak tadi di tempat Bapak itu Bank Jambi seperti itu. Nah, itu naruh di situ. Dan itu biasanya kerjasama bulanan, tahunan, atau per periode seperti itu. Nah, inilah peluang bisnisnya ya. Tapi bagi saya kalau untuk mahasiswa tidak usah muluk-muluk. Yang paling mudah saja, yang tidak berhubungan dengan orang, tidak perlu pergi kemana-mana. Google AdSense aja dulu ya. Kamu kenal sama Raditya Dika bukan ya? Raditya Dika itu namanya besar berkat seperti ini ya. Berkat tulisannya, bukan stand up-nya, bukan stand up komedi dia. Tapi Raditya Dika itu besar berkat konten-konten di blognya dia. Tulisan-tulisannya beliau itu ditunggu-tunggu pembaca. AdSense-nya udah banyak. Terutama. Ya, iya. Itu Raditya Dika. Ada lagi kalau dalam penulis Islam itu ada Habibur Rahman El-Zirazi ya. Udah itu wah banyak lah ya penulis hebat-hebat semua. Oki Setiana Dewi juga penulis dan lain-lain. Mbak Najwa Shihab seperti itu. Mereka nulis di blognya masing-masing. Oke, coba saya lanjut. Nah, oke. Ini kita mulai. Kita mulai dulu. Ini peluang bisnisnya masih. Saya ngomongin peluang bisnisnya. 75% itu faktornya passion, ya. Pasti passion. Faktor passion itu mempengaruhi paling besar. Jadi kalau kita tidak punya passion di media ini sepertinya susah menjalankan bisnis ini. Kalau sekedar punya pasti bisa. Kalau sekedar punya. Tapi untuk menjalankan bisnis ini susah kalau tidak punya passionnya. Ya, ini harus saya pertegas. Kemudian intuisi menulis juga termasuk di sini. Rasa kemampuan mendapatkan momentum. Jadi momentum tadi memanfaatkan peristiwa apapun itu. Kecepatan. Nah, ini tadi. Ini memulainya ya. Dah, yang kemudian, yang selanjutnya itu kita kalau niat dan serius, kita harus gabung dulu ke komunitas jurnalis online Indonesia. Oke, seperti join Jurnalis Online Indonesia Network, ada JMSI, Jaringan Media Cyber Indonesia, dan lain-lain seperti itu. Dan kami sudah gabung. Memang bukan saya, tapi wartawan saya yang gabung seperti itu. Kalau kebetulan karena saya yang punya ya tidak perlu langsung gitu. Tapi kalau mau serius harus ini. Sebenarnya di UIN itu ada jurusan jurnalistik, ya kan? Ada mahasiswanya yang jadi wartawan saya untuk di Jambi seperti itu, freelance seperti itu ya. Jadi freelance, sifatnya freelance. Ketika dia dapat orderan berita, misalnya harganya 300.000 satu berita, nanti itu ada bagi hasilnya seperti itu. Ini kita ngomongin bisnisnya ya, ngomongin bisnisnya. Nah, seperti itu. Ini wajib nih untuk masuk seperti itu, masuk ke komunitas. Kemudian kita memiliki gaya penulisan tersendiri. Jadi kalau penulisan Najwa Shihab itu seperti ini, penulisan Andi, penulisan si A, si B seperti itu sudah punya karakter sendiri. Memang nanti kalau diperdalam kita akan ketemu sendiri passion kita. Kemudian jangan lupa
web atau blog yang kita pakai itu yang praktis dan dinamis. Jangan yang riwah, yang ribet ya. Jangan yang kayak pelangi, bingung ya kan. Kalau bisa tiru saja Detik seperti itu kan. Yang satu warna tiru aja apa ya. Banyaklah lagi ya yang bagus-bagus, Kompas dan lain-lain seperti itu. Oke, lanjut lagi. Mungkin ini sudah mau di penghujung. Nah, ini tadi ya, gabung ke komunitas, join, JMSI, dan lainnya. Nah, gabung ke komunitas jurnalis seperti join, JMSI, dan lainnya. Lalu mulai mau buat badan hukum. Nah, jangan lupa buat badan hukum ya. Jadi kalau kita tidak punya badan hukum untuk membuat portal berita online sendiri, nanti kita bisa kena tuntut. Misalnya ada berita yang agak-agak kritis seperti itu ya. Tapi kalau kita udah punya badan hukum, kita dilindungi oleh undang-undang. Saya lupa undang-undang nomor berapa itu, undang-undang tentang pers seperti itu. Jadi nanti kita buat PT-nya atau apanya. Sekarang mudah kok ngurus-ngurus seperti itu ya. Nggak susah kayak zaman dulu. Sekarang serba online, bisa online daftarin PT, CV dan lain-lain seperti itu. Nah, ini mungkin cuman itu yang saya jelaskan. Nanti untuk tanya jawab atau apapun bisa kita sama-sama di grup, kita sharing ya. Oke, ada pertanyaan mungkin Dian, sesi pertanyaan lagi lah ya. Nah, jadi kita komunikasinya Ini dua udah arah. banyak banget yang ngechat Dian, terus ada juga Iya, yang iya. nulis di kolom komentar nih Pak. Ya, Langsung silakan. saja ya Pak ya. Ya, langsung. Sesi diskusi. Nah, ini kami bacakan dari Windy Gustiani dari Oh, Sistem ya. Informasi. Assalamualaikum Pak, izin bertanya untuk bisa konsisten dalam menulis di sela-sela waktu yang padat gimana Pak? Nah, boleh langsung dijawab Pak? Ya, bagus Windy. Ya, Windy Gustiani dari kelas 3A ya, 3A Sistem Informasi. Oke. Nah, jadi gini Windy. Windy ini juga sudah punya Windy ini sudah membangun web desa, saya tahu, dengan collab dengan Pak Ikin dan Pak Theo. Dan mungkin nanti bisa jadi Windy itu kerja di situ gitu kan, jadi operator untuk web itu ya, bisa jadi ya Win ya. Nah, untuk terus menulis tadi langkah pertama itu Windy harus sering baca portal-portal berita nasional seperti Detik, Kompas dan lain-lain ya kan. Nah, jadi ketika kita nulis itu kan tidak berat, kata Pak Andri tadi. Mungkin kalau tidak terbiasa jadi berat gitu kan. Tapi kalau terbiasa kan kayak saya tadi, kegiatan ini belum selesai pun beritanya udah naik kan. Ya bisa dipahami ya. Jadi kecepatan, ketepatan, kecermatan itu. Nah Win, jadi untuk membuat kita konsisten itu Win, kita harus memang harus menguasainya. Dan balik ke pasal 1 lagi Win, harus love tadi, harus menyukai, mencintai dunia itu dulu. Kalau kita sudah suka, Windy mau tengah malam pun naikkan berita, saya rasa tidak keberatan. Mohon maaf ini, saya pun menaikkan beritanya Prodi SI, kadang dapat instruksi jam 12 malam naikin berita. Saya naikkan, serius. Ya, ini untuk motivasi bagi mahasiswa. Dapat instruksi jam 11 malam. Kalau nggak percaya ada chatnya dari pimpinan misalnya seperti itu. Tapi langsung saya naik, nggak masalah bagi saya kan. Karena kita udah terbiasa gitu. Tapi kalau nggak terbiasa, itu akan menjadi hal yang berat sekali. Kayak mana nih ngarang ya, gitu kan bahasa Jambi ya kan. Dari mana gitu kan. Nah seperti itu. Itu mungkin ya Win. Mungkin lanjut lagi. Ini ada lagi Pak dari Nurzatul Dinia. Oh iya. Pak, ya saya Nurzatul Dinia dari kelas F Prodi Sistem Informasi. Izin bertanya mengenai kepenulisan. Bagaimana caranya agar tulisan kita itu menarik dibaca oleh orang. Nah, gimana tuh Pak? Saya lupa tadi menyebutkan. Jadi kalau kita sudah punya blog sendiri, Nur Dinia ini kalau salah yang pernah nulis yang pernah dia ngirim artikel ke saya dan sudah saya publikasi di Love Indonesia waktu itu, tapi pakai bahasa Inggris. Jadi buat pertama, manusia itu kan makhluk visual ya, makhluk visual manusia itu. Jadi pertama itu cari thumbnail yang menarik. Thumbnail itu gambar berita, gambar cuplikan berita. Cari yang paling bagus seperti itu. Itu langkah pertama. Yang kedua,
judulnya itu buat yang penasaran. Yang pertama gambar, kedua tulisan. Judulnya itu buat penasaran. Misalnya kamu mau nulis berita, mahasiswa kelas F ternyata punya sifat aneh. Nomor 3 tidak sangka gitu. Misalnya seperti itu. Kan sering ya? Nah, itu jadi orang membuat penasaran seperti itu. Tapi kalau isinya, tulisannya, Nur tadi harus banyak juga belajar dari kalimat-kalimat atau struktur kalimat yang diterbitkan oleh berita-berita nasional. Seperti itu. Supaya terbiasa. Jadi nanti Nur punya gaya sendiri, gaya penulisan sendiri. Saya pun punya gaya penulisan sendiri, Pak Fitra punya gaya penulisan sendiri, dan lain-lain seperti itu. Itu. Oke, lanjut lagi. Cukup Pak. Nah ini ada yang ngechat pribadi Pak ke Dian dari Ardi Dwi Nugraha Pak. Nanya, Pak gimana sih kasih tipsnya dong apa yang bisa dilakukan untuk menunjang blog pribadi ini agar tidak dapat dihack orang lain. Dihack? Iya, dihack orang lain. Oh ya, oke. Biasanya kalau blognya Ardi pakai, anggaplah Blogspot itu Google ya, dari Google ya, Iya, anggaplah Google. Oke, kalau Google itu pakai notifikasi 2 arah atau bahkan 3 arah gitu. Jadi orang nggak bisa masuk ke akun kita. Walaupun masuk, dia akan mengkonfirmasi diri kita. Mengkonfirmasi diri kita. Maksudnya, ini masuk lewat email tembus ya kan? Nah, iya, nanti Google akan mengirim SMS. Nah, SMS itu apakah benar kamu masuk gitu. Nah, kalau kamu merasa tidak orang itu akan terpental. Yang orang masuk tadi akan terpental. Dan akun itu akan balik lagi ke kamu. Segera ganti passwordnya. Passwordnya cari yang unik, karakter unik, perpaduan karakter unik, dan lain-lain. Dan saran ya bagi semua mahasiswa, ya, untuk password itu, kalau bisa 1 seumur hidup. Tapi yang memang unik, dari angka, gabungan angka, karakter, huruf besar, huruf kecil. Simpan di notepadmu, simpan di notepad dan jangan dikunci di notepadnya. Dan itu password apapun, misalnya buat akun besok mau S2 atau mau jadi melamar apa gitu-gitu gitu kan. Jadi kamu nggak lupa-lupa gitu. Kebanyakan ini ya masyarakat kita setiap ganti HP ganti akun. Itu saya sering itu. Nah, itu jangan sampai mahasiswa sistem informasi seperti itu. Oke, mungkin itu Ardi ya. Oke, Ardi, mungkin udah dijawab ya sama Bapak. Ini satu lagi Pak dari Rauda Gadiranti. Oh, Rauda ya. Ya, ini beliau bertanya bagaimana mengkonsistenkan pembuatan berita dalam blog pribadi kita di sela-sela berita yang kurang akurat. Apakah berita yang kita buat harus sesuai fakta dan apakah kita harus mengikutsertakan fakta tersebut? Nah, gimana tuh Pak? Ya, jadi betul ya. Jadi kita harus membuat berita sesuai dengan fakta. Cuman cara mengemasnya, cara mengemas berita tadi itu harus kita buat apa ya? Kita harus membuatnya itu cepat dan cermat tadi kan. Nah, cuman di sini kadang-kadang ada nih oknum media, dia hanya mengejar rating atau mengejar AdSense, itu mengabaikan syarat-syarat tadi. Itu jangan sampai ya. Kita nih boleh saja mengejar AdSense, mengejar apa lagi? Mengejar rating, tapi jangan sampai menerabas aturan ya. Jadi fakta-fakta harus dimasukkan. Jadi jangan sampai berita kita ini berita yang memihak. Misalnya contohnya beritanya tentang kejelekan kasus korupsi misalnya kan. Tapi kasus korupsi ini belum terbukti. Jadi kita jangan langsung memvonis. Bisa saja menurut ini gitu atau terduga ini seperti itu. Jangan langsung bilang ya kan. Atau ada kasus pembunuhan, langsung kita bilang seorang istri dibunuh oleh suaminya, padahal belum, masih terduga gitu loh ya. Tapi jangan langsung, kita harus mengkonfirmasi dulu. Misalnya kalau pembunuhan ke pihak Polres atau Polda seperti itu. Ya, seperti itu ya Rauda. Oke, cukup sih Pak kayaknya di chat komentar tidak ada dan di chat pribadi kami juga sudah selesai. Oh, udah ya, oke. Pak Fitra mungkin ada tambahan atau dari secara langsung? Pak Andri.
Kayaknya Pak Andri sedang ada tamu sih Pak, kayaknya. Jangan lupa Maaf ini lagi ada tamu nih Pak, jadi Ya, sambil Gak apa-apa Pak, lanjut. maaf. Jadi sambil ini. jangan lupa presensi ya. Presensi. Sudah Pak, sudah kami kirim di kolom komentar. Mungkin ada penutup dari Pak Fitra? Oke teman-teman semua, di hari Sabtu ya, untuk di hari libur mungkin ya teman-teman sudah berusaha ya untuk mengikuti dan mencari ilmu ya, menjadi pembelajar sejati yang tak kenal waktu, menuntut ilmu ya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sebenarnya dunia tulis menulis ini sangatlah cocok pada diri kita, khususnya kepada dosen, mahasiswa mungkin ya, atau lainnya dimanapun berada untuk melakukan hal ini. Selain untuk berkontribusi penuh di dalam dunia digitalisasi, khususnya media internet, juga ini ada bidang atau peluang bisnisnya. Sebenarnya ini bukan hal yang baru untuk website ini ya, tetapi ini sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan terkait dengan dunia kepenulisan. Bahkan kalau teman-teman nanti memang serius untuk menulis ini, sekarang sistemnya sudah pakai aplikasi. Aplikasi baca, misalkan aplikasi tulis cerpen, tulis cerita-cerita menarik. Kemudian langsung kita publikasikan di salah satu aplikasi, itu orang belinya pakai poin. Nanti orang isi saldo, kita dapat uang dari situ gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi baca itu untuk digitalisasi. Jadi mungkin ini awalnya saja Pak Sep untuk melatih kita menggunakan media, tapi selanjutnya bisa. Kami juga berharap misalkan Anda selesai ini hanya bisa menulis di sini, bisa juga menulis karena ini akademik ya. Ini bahan latihan saja sebenarnya. Di media itu latihan, bagaimana kita menulis. Nanti ujung-ujungnya kita bisa menulis buku. Karena kalau menulis buku itu kan panjang. Nah, kita awali dengan menulis di media ini. Saya dan Pak Sep itu sudah, kalau di dunia penulisan itu sudah Pak Sep mungkin sudah 7 buku, saya juga begitu. Itu diawali dari menulis di media. Akhirnya menghasilkan buku dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang penting yang harus kita pahami, proses itu memang butuh perjalanan, tapi nanti semuanya terkait. Satu lagi Pak Sep kalau boleh. Jadi sekarang ini ada 2. Technopreneurs itu ada 2. Ada namanya radical technopreneurs, ada yang dinamakan semi radical technopreneurs. Yang pertama, radical technopreneur itu, apakah Anda ingin membangun bisnis itu utuh atau murni kita bangun sendiri, misalkan startup, kita membangun aplikasi misalkan Gojek, Facebook, kita melakukan pengkodingan sendiri ya. Nah, itu bisa. Misalkan Tesla ya, Elon Musk gitu ya. Jack Ma yang memiliki Alibaba atau di Indonesia Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Itu dinamakan technopreneur, radical technopreneurs. Jadi kita bangun memang murni, kita membangun startup. Ada yang dinamakan semi radikal technopreneur. Nah, itu bagaimana kita berbisnis menggunakan teknologi yang ada. Kita memanfaatkan teknologi yang ada, atau kita memanfaatkan platform yang ada. Seperti misalkan seperti ini, kita menulis di media, kita memanfaatkan website yang sudah ada, tinggal kita membuat kontennya. Atau kita memanfaatkan platform YouTube, kita buat kontennya. Atau kita memanfaatkan marketplace, Shopee, TikTok Shop, dan sebagainya.
itu dinamakan radikal semi teknopreneur. Jadi Anda silakan memilih sendiri mana bidangnya. Jadi kalau saya tidak bisa membangun startup, boleh Anda memulainya dengan semi radikal teknopreneur. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan ketika kita ingin melakukan bisnis di bidang digital. Nah, kalau ada yang bertanya, ingin membuka usaha seperti zaman kami dulu, menyewa toko, menyewa apa, nah itu udah zamannya lagi saat ini. Karena semuanya bisa digitalisasikan, bisa dikerjakan dari, itu sangat disayangkan teman-teman semua, kalau bertanya